syafi'ul asm. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahil kafi bismillahil wafi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina amma ba'du. Ya gulu subhanahu wa ta'ala wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amra ayakuna lakumul khiyaratu min amri wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala Nabi Muhammad ni'matani magbunun bihima kasirun minan nasi as-sihhatu wal farq. Wa qala Syekh Imam Al-Barjandi hadza anta iksiru wa ghali. Wa qala Syekh Imam As-Sibli ya man bidunya hustaga qad garrahu tulul amal awalam yasar bigoflatin hatta dana minhu azab al mautu ya'ti baghtata wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah kita pahami dari awal sampai akhir di rumah Haji Muhammad Yuska Ismail yang alhamdulillah Majlis Nurul Hasanah ini Al-Ismailiyah, hari ini kita sama-sama dan wilayah haul sekitar ini sama-sama menyaksikan daripada Majlis Al-Ismailiyah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Buaya! Allahu Akbar! Tepaan yang wah, anjing wah. Saudara, bicara Al-Ismailiyah artinya ada satu hal. Manusia atau nabi yang masih hidup
itu ada 4 nabi. Seringkali saya mengutip soal ini agar kiranya kita semua ini berjalan mengikuti khutbah para anbiya, insya Allah. Kiai Haji Muhammad Yunus apa Yunus? Mahmud Yunus, asal namanya Lui Peng Kong Kiu Low Peng Kor Pengkor Pengkor Pengkor. Kalau dia udah umurnya pendek ya. Omongan kiai makbul. Jadi di Peng Awalnya lupa. Kun Tuh Pengkun. kita doain menjadi Mahmud Yunus ini. Amin. Yang pasti teringat kata-kata takbir. Semangat tuh, Pak. Ini sesuatu hal manusia yang memang kita banggakan. Alhamdulillah. Jangan seperti ngaku Islam tapi jelekin Islam. Ada nggak kira-kira? Ada. Seperti siapa ya? Abu siapa ya? Ya. Joken. Ya begitu dah. Joken. Tapi beliau begitu mualaf terus semangat. Kalau Ustadz Kiai udah nggak aneh, betul nggak? Oh. Jadi ini yang harus kita banggakan, saudara. Hadir beliau, kemudian ada Ustadz Sernon, kemudian ada Ustadz banyak kiai-kiai tadi barusan bicara. Semua tidak lain adalah amar ma'ruf nahi anil Munkar. itu aja. Habib Idrus, Abdul Qadir Al-Hadir sudah hadir. Ini menandakan kita bangga kedatangan juriah Nabi kita Muhammad. Jadi 4 manusia yang hidup ini mulai kita akan runtuh satu persatu. Di antaranya Nabi Idris alaihi salam yang sekarang masih hidup di dalam Allah. Beliau diciptakan Allah tahun 223 sebelum Masehi. Sekarang Masehi 2020. Berarti kita paham bahwa Nabi Idris kenapa masih hidup? Ketika saat hendak dicabut nyawanya sama malaikat pencabut nyawa, ya Idris, aku dapat perintah dari Allah untuk menyabut nyawa kau. Lalu Nabi Idris itu bilang, jika kau mencabut nyawa aku, artinya aku sudah tidak ibadah, aku sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah lainnya. Aku sedih wahai malaikat, tolong bilang kepada Allah, jangan cabut nyawa saya dulu ya malaikat, supaya saya masih bisa berzikir, ibadah kepada Allah. Namun seandainya Allah ingin menyabut saya, bisa nggak saya minta syaratnya? Malaikat pun menjawab pertanyaan Nabi Idris. Wahai Nabi Idris, apa yang kau minta? Ketika aku dicabut nanti, wahai malaikat, bilang kepada Rabbul Izzati, Rabbul Jalla wa Jalala, agar menghidupkan diriku kembali. Dan aku setelah dihidupkan, tolong bawa aku berjalan. Wa kaifan nar, wa kaifal jannah, wa kaifa haula'i ala samawat. Seandainya kau berikan syarat itu kepada Allah, kemudian aku dijadikan lagi manusia, tolong wahai malaikat,
salamkan kepada Allah. Lapor malaikat kepada Allah, ya Allah, hamba kau bernama Idris, dia ingin dicabut nyawanya, cuma minta persyaratan. Masya Allah, kita kayaknya nggak bisa. Betul nggak kira-kira? Berat kayaknya. Kita mau dicabut nyawanya pakai minta syarat. Minta syarat apa ini Nabi Idris? Setelah dicabut nyawanya minta dihidupkan lagi dia, ya Allah. Dia pengen minta jalan ke neraka, ke surga, pengen tahu kekuasaan kau. Baik wahai malaikat, saya terima permintaan beliau. Dicabutlah nyawanya Nabi Idris. Bukan sulap, bukan sihir. Satu ilmu, satu guru, jangan ganggu. Sama-sama botak. Saudara, meninggallah Nabi Idris, kemudian dihidupkanlah. Setelah hidup, janjinya itu dipenuhi oleh malaikat. Kemudian diajak jalan ke neraka, sakor, sampai jahanam. Gak kuat lah, aku hara, gak kuat saya. Kemudian mulai masuk surga Radiyah, masuk surga Jannatul Naim, sampai Firdaus. Ketika di Firdaus saat itu apa yang terjadi? Saudara tahu yang namanya Firdaus, hambalnya itu, bulu karpetnya itu sampai 2 meter. Jadi kalau kita lewat situ bisa tidur, saudara. Walaupun mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, artinya. Ini dalam salah satu kisah Khulasatul Anbiya Ayatu Muhammadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasan Haikal. Lalu saat itu bagaimana ibadah Allah? Setelah beliau ke surga Firdaus, malaikat panggil, ya Idris, sudah selesai waktunya, ayo keluar dari surga. Siap, keluar. Sampai di luar bingung lagi, malaikat, ada apa? Sepatu saya ketinggalan di surga. Modus bro. Modus. Akhirnya Nabi Idris diizinkan lagi, kata malaikat, ya udah tafadhol, silakan, ambil lagi. Ambil. Setelah di surga dipanggil, Nabi Idris, sudah selesai waktunya, ukhruj, keluar kau dari sana. Apa kata Idris? Wahai malaikat, orang yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Ternyata Nabi Idris di surga terus. Alhamdulillah. Ini masih ada beliau di surga. Semoga kita bisa bersama para anbiya di surga. Yang kedua yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, saudara, beliau juga mirip seperti Nabi Idris. Ketika malaikat nyamperin Nabi Ilyas, wahai Nabi Ilyas, sudah saatnya kau meninggal dunia. Lalu kata Nabi Ilyas, wahai malaikat, aku masih suka dengan tahlil, aku masih suka dengan zikir, aku masih suka dengan bacaan-bacaan asma Allah. Bisakah kau minta kepada Allah agar aku jangan dicabut, kalau perlu selamanya saya hidup? Saudara, akhirnya Nabi Ilyas minta seperti itu, dilaporkan sama malaikat kepada Allah Subhanahu. Begitu dilaporkan saat itu, ya Allah, ternyata Nabi Ilyas ini dia nggak mau dicabut nyawanya. Dia takut berhenti zikirnya, dia takut berhenti tahlilnya, dia takut berhenti ibadah menyebut nama Engkau ya Allah. Wahai malaikat, kalau begitu aku izinkan, biarkan dia hidup. Masya Allah. Jadi saudara, bacaan tahlil tadi, saudara bacaan tahmid tadi, Nabi Ilyas itu hadir, saudara sekalian. Insya Allah. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau kita nanya sama orang bego, pasti dibilang bid'ah. Kalau kita nanya sama orang tolol, pasti dibilang bid'ah. Betul apa tidak? Ngaji cuman bisanya bid'ah doang. Kulu bid'ah dolalah, kulu dolalah finnar. Itu kulunya apa? Dia nggak tahu. Biasanya kelompok itu Wahabi, wajah hati binatang.
Sholat. Jadi ini saya nggak bicara progressive different, tapi ini kudu ekstra hati-hati saudara. Kalau sudah kita asuh aja ini kudu hati-hati, jangan mau diadu-adu. Betul tidak? Betul. Karena banyak mereka ngaku asuh aja, justru menipu asuh aja saudara sekalian. Makanya teruskan tahmid, teruskan tahlil. Nggak usah kita takut dengan mereka-mereka. Betul tidak? Betul tidak? Takbir! Takbir! Salatullah, salamullah. Nabi Ilyas selalu menghadirinya, apalagi Nabi kita Muhammad. Jadi ini masih aja beliau. Yang ketiga, saudara paham manusia Nabi itu siapa? Yang ketiga yang masih hidup, Nabi Khidir alaihi salam. Siapa Nabi Khidir? Nabi Khidir adalah biangnya wali min ba'dil auliya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani Sultanul Aulia, tapi Nabi Khidir biangnya para wali sekali. Ketika Nabi Musa mendapatkan ikan di air, ternyata ikan mas itu ketika mau dipotong bisa bicara. Jangan kau potong aku adalah Khidir. Masya Allah. Akhirnya menjelmalah jadi manusia. Kemudian Musa belajar kepada Khidir. Kalau Musa belajar secara syariat, ketika Khidir bicara secara hukama dan kubarok, saudara sekalian. Lalu Khidir bagaimana bisa umur panjang beliau? Dia minta kepada Allah supaya kiranya usia beliau panjang. Saat itu dia mendapatkan yang disebut dengan karomah, agar meminum cika huripan, air kehidupan. Artinya minum langsung dari mata air, saudara sekalian. Diumumkan kepada semua, siapa yang mau panjang umurnya, ayo ikut saya, kita minum di mata air langsung ke mata air sumber. Raja Zulkarnain ikut kepada Nabi Khidir, melewati Jabal Uhud, terus beberapa gunung-gunung. Saat itu Raja Zulkarnain nggak ketemu, meninggal dunia. Nabi Khidir menemukan mata air sumbernya. Alhamdulillah. Maka diminum saat itu, panjang usia beliau. Jadi Nabi Khidir masih ada. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara paham, di perairan itu Nabi Khidir. Jadi kalau saudara ke laut, ke kali, baca Assalamualaikum ya Nabi Khidir, insya Allah beliau masih ada. Dan tidak masuk akal ketika yang namanya kapal besar, kemudian masuk mobil sampai ratusan, truk-truk besar, itu bisa kuat kalau tidak ada kekuatan gaib yang Allah turunkan dari Nabi Khidir alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Isa bin Maryam. Alhamdulillah. Siapa Nabi Isa bin Maryam? Nabi Isa bin Maryam saat itu membawakan Islam dengan benar. Saya rasa Mahmud Yunus sudah paham. Ustaz Mahmud bagaimana tentang Injil, bagaimana tentang berbagai hal, frekuensi kitab yang memang selalu dibeda-bedakan. Yang aslinya adalah Nabi Isa itu wama qatalu wama salabu walakin subiha lahu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, Nabi Isa tidak mati disalib, tapi yang dibunuh disalib adalah muridnya yang murtad bernama Yudas. Ya, saat itu bagaimana Yudas Isroket ini memang perusak, sehingga ternyata Nabi Isa diangkat sama Allah di atas langit yang kedua. Alhamdulillah. Kapan Nabi Isa turun nanti?
setelah Dajjal turun, setelah kerusakan Islam begitu merajalela, saat itu mulai ada frekuensi yang disebut dengan Imam Mahdi turun. Itulah yang disebut akan ada Nabi Isa bin Maryam. Begitu turun, apa yang dilakukan sama dia? Mempersatukan umat Islam Persia, seluruh jagat raya Timur Tengah bersatu semua. Tidak ada Persis, tidak ada ini, tidak ada, semua satu umat Islam. Kemudian Nabi Isa bin Maryam ngancurin yang namanya salib gereja. Karena apa? Itu fitnah Nabi Isa bin Allah. Dan itu akan terjadi di dalam kitab I'anatul Talibin barangkali pada abad-abad nanti, dan juga beberapa pendapat mazahib lain. Mungkin kita bisa nyampe, bisa enggak, wallahu a'lam bimuradihi zalik. Amin ya rabbal. Kesimpulannya, yang 4 hidup ini dan kita sekarang yang semua masih hidup, yuk sama-sama bagaimana memikirkan kehidupan kita kebersamaan jauh lebih penting daripada mementingkan diri sendiri. Betul tidak? Makanya Republik Dakwah ini dari beberapa majelis, ada majelis A, B, C, semuanya ini tidak ada lain kebersamaan. Insya Allah. Setuju apa tidak? Semangat apa tidak? Sehingga apa? Di dalam Al-Quran kata Allah, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu war rasulahu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah hukum saudara sekalian, baik itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain, yang benar cuma Islam. Betul? Inna dina indallahil al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi di antara agama yang lain. Cuma apa? Karena memang Islam jelek-jelek ini Islam. Fantaziru sa'ah. Tunggu saat kehancuran Islam. Kenapa? Karena orang Islam tidak percaya dengan Islam. Betul tidak? Betul tidak? Kadang-kadang saudara sama saudara ribut, tetangga sama tetangga ribut. Betul apa tidak? Rumah tangga ribut, suami sama istri ribut. Ada nggak di sini yang begitu? Mana orangnya? Tengok. Belakang loh. Tengok di belakang. Tengok. Tengok. Di belakang. Ya, kadang-kadang istri sama suami ribut terus. Tengok. Di dalam kitab Jami'us Shaghir, Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan huruful mim. Dalam huruf mim, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang percaya kepada Allah dan hari kiamat, hormatilah tetangga kalian. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang sama tetangga curiga-curigaan. Tetangga ingin menghidupkan bagaimana frekuensi Islam dicurigain terus. Tetangga ingin membuat salah satu persatuan Islam dicurigain terus. Bukan di sini, di kampung saya. Ini mah di kampung. Saya. Jadi kadang-kadang saya berpikir gitu, ya Allah, biarkan tetangga kita punya mobil kaya raya. Amin ya rabbal. Jangan dicurigai punya mobil, gua tahu pasti kedukun. Ini tetangga paling gobloknya itu tetangga. Kadang-kadang tetangga punya ini diomongin, punya anak, oh perempuan, pulangnya malam-malam diomongin. Tuh anak perempuan pulang malam mulu, ntar juga bunting duluan. Ya tuh yang ngomongin anaknya bunting duluan, mampus lu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena apa? Dalam surat Al-Hujurat, asa ayyakuna khairu minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairu minhunna wala talmiju anfusakum bil alqab bisal ismul fusuq badal iman. Ngerti gak Kong? Ya begitu, Bah. Begitu, Bah. Jangan kayak malemes aja, ngangguk aja. Tidur Bang, jelas Bang, ngaji Bang, tidur Bang. Lagi di save di memori. Oleh karena saudara sekalian, kenapa?
Janganlah kita umbar sangka, kita negatif thinking kepada tetangga. Betul tidak? Jangan umbar perasaan buruk kepada tetangga. Betul tidak? Doain tetangga yang kaya biar tambah kaya. Amin. Udah kaya kalau pelit kebangetan itu orang. Betul. Betul-betul aja ketahuan lo tetangga susah marah-marah ya. Mukanya juga udah muka susah. Dan tetangga kita doain kalau kaya biar nambah mobilnya. Amin. Amin. Bisa ayang begitu jadi tetangga pelitnya na'udzubillah. Amin. Al-bakhil aduullah law kana alim. Di dalam salah satu hadis mengatakan Nabi, orang yang bakhil itu musuh Allah. Walaupun dia alim, walaupun dia paham, tetap itu musuh Allah. Na'udzubillah min. Maka oleh karena saudara sekalian, yuk kita sama-sama, seburuk apapun dia tetangga kita, sebagus apapun dia tetangga Kita. jadi ketika meninggal dunia, walaupun kita punya jenderal di Tangerang, kira-kira langsung datang apa enggak? Langsung datang apa enggak? Tetangga dulu coy. Beliaulah yang akan mengangkat jenazah kita. Maka yuk sama-sama sesama tetangga kita hormati sesama tetangga, kita bersatu padu. Nah disitulah ADART yang namanya Republik Dakwah. Sekalipun kalian jauh dari Cikarang, dari Setu, dari Tambun, dari mana-mana, ayo sama-sama di Republik Dakwah. Republik artinya majmuk, dakwah artinya yuk sama-sama kita ajak, kita silaturahmi antar sesama yang hidup, insya Allah. Oleh karena yuk sama-sama saya minta kepada Haji Ustaz ke atas, Habib ke atas, Pak Muslimin ke atas, kita doa bersama kepada jamaah untuk berdiri semua, kita tak istighosah.